Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini, yaitu ngajar belajar, yaitu KBM, yang pada hari ini adalah pelajaran tentang SKI, yang mana SKI yang sudah kita ketahui sejarah kebudayaan Islam. Jadi kenapa kok kita harus belajar SKI? Agar kita mengetahui, jangan cuma titel kita agama Islam saja, akan tapi kita tidak mengetahui apa kisah-kisah tentang perjuangan agama Islam di dunia ini dan di Nusantara ini terutamanya. Alhamdulillah, buku yang kita pelajari SKI sudah mencapai hadnya, sudah mencapai batasnya, sudah khotam, sudah habis. Kan tapi dengan kehabisannya tersebut, dengan khotamnya tersebut, saya tidak ingin kalian tidak memahami apa isi kandungan buku tersebut. Maka oleh karena itu, mari kita murojaah, mengulangi apa isi kandungan tersebut, apa isi buku tersebut. Yang pertama, kita mengulangi dari pertama kali tentang perjalanannya Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan adalah termasuk saudaranya Rasulullah, termasuk saudara Rasulullah SAW. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Apa? Yang pertama, Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Sedangkan Rasulullah SAW, beliau bernama Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Disitulah bahwasannya nasab Rasulullah SAW bertemu oleh Sayyidina Utsman di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Dan beliau termasuk orang dermawan. Pada zaman Nabi, beliau termasuk orang dermawan, termasuk orang kaya, orang tajir, yang mana semua harta beliau diwakafkan untuk perjuangan agama Islam. Dan beliau juga termasuk seseorang yang dijuluki Dzun Nurain, mempunyai dua cahaya. Kenapa beliau dijuluki dengan Dzun Nurain? Di sini bahwasannya Dzun Nurain ini, beliau ini termasuk menantunya Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan dua anaknya Rasulullah SAW. Beliau menikah dengan dua anaknya Rasulullah SAW, sehingga dijulukinya Dzun Nurain, mempunyai dua cahaya. Nah, disitulah bahwasannya banyak para sahabat yang dekat, termasuk Khulafaur Rasyidin. 4 para sahabat itu adalah ada yang mertuanya Nabi dan juga ada yang menantunya Nabi SAW. Di sini Sayyidina Utsman bin Affan, perjuangannya beliau sebelum Khalifah
Umar bin Khattab wafat, ia membentuk majelis syura yang beranggotakan 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang kesemuanya pantas menjadi pemimpin. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Musyawarah majelis syura tersebut berlangsung 3 hari, dimulai dari Ahad dan selesai Rabu dini hari, tepatnya bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. 6 November 644 Masehi. Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah. Beliau resmi menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu beliau, para sahabat enggak sekali langsung ingin menjadi khalifah, akan tapi dimusyawarahkan dulu. Maka oleh karena itulah beliau ditunjuk menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah sekilas dari apa yang saya jelaskan tentang kepribadiannya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan sekarang kita memasuki tentang kepribadiannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Yang sudah jelas kita ketahui banyak sekali cerita-cerita beliau. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah termasuk anak muda yang pertama kali yang masuk agama Islam. Beliau termasuk pertama kali anak muda yang masuk agama Islam. Dan juga beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasulullah SAW, sehingga keakrabannya beliau kepada Rasulullah SAW sangatlah dekat. Beliau sepupu sekaligus adalah menantunya Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, dan beliau kenapa kok pernah beliau berperang, bahwasannya nama beliau itu waktu itu Abi Thalib ini pas kelahirannya Sayyidina Ali, beliau ibunya menamakannya adalah Haidar. Haidar. Maka ketika Sayyidina Ali pada masih kecil itu, datanglah seorang ayahnya, datanglah bapaknya Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib, datang ketika itu mengganti namanya dengan Ali. Makanya ketika perang Khandaq pada waktu itu perang Khandaq, ada seorang Yahudi. Khandaq itu apa? Khandaq adalah sebuah parit, sebuah lubang, sebuah lubang kayak sungai, dibikin sungai gitu, lubang panjang, yang mana di lubang tersebut ada sebuah yang tajam-tajam.
Nah, itu namanya Khandaq. Nah, pada waktu itu ada seorang Yahudi yang bisa melompati Khandaq tersebut, menantang Rasulullah SAW untuk duel, menantang para sahabat untuk duel. Siapa yang berani duel denganku? Maka dengan keberanian Sayyidina Ali, beliau menunjuk, wahai Rasulullah, aku yang akan menghadapi. Maka apa? Kata Rasulullah, jangan ya Ali. Terus sampai 3 kali, akhirnya ya sudah. Rasulullah ya sudah. Akhirnya beliau berperang. Sebelum beliau berperang, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, menangkanlah Ali. Jangan engkau membuat aku sedih ketika engkau meninggalkan aku dengan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW yang telah terbunuh. Disitulah Sayyidina Ali berbicara dengan seorang Yahudi, diketawai oleh seorang Yahudi, bahwasanya beliau anak kecil, ya anak kecil lawan gua, peribahasanya begitu. Nah, disitulah apa kata Sayyidina Ali, annalladzi sammat bi ummi bil haidara, aku yang dinamakan oleh ibuku dengan Haidar, yaitu singa. Maka dengan hal itulah terbelah dualah orang kafir tersebut dengan pedangnya Sayyidina Ali, itu Zulfikar, dan maka menanglah kaum muslimin pada saat itu. Dan juga banyak kisah cerita Sayyidina Ali, termasuk perang Khaybar, gerbang Khaybar, ya. Jadi Khaybar ini nama suatu daerah, ya, nama suatu daerah. Di situ ada gerbangnya. Jika kita pengen memasuki tempat tersebut, maka di situ ada gerbangnya. Di situ gerbangnya Khaybar tersebut dibuat tameng oleh Sayyidina Ali pada waktu itu, sehingga tatkala terselesainya peperangan, pintu tersebut, gerbang tersebut dipindahkan oleh 10 sahabat yang baru bisa memindahkan gerbang tersebut. Kan tapi pada waktu saat peperangan, Sayyidina Ali memegangnya dengan satu tangan kiri saja yang dibuat tameng perang Khaybar tersebut. Maka pada saat itulah kaum muslimin menang. Nah, oleh karena itu, itulah sekilas tentang cerita, tentang kisah, tentang bagaimana keberaniannya para sahabat Rasulullah SAW, terutama Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi kalau kita pelajari pada hari ini, nggak bakal cukup, nggak bakal habis. Seharian full kita ceritakan tentang Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali, itu nggak bakal habis. Para sahabat dan yang lain juga, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk para sahabat yang diberikan kabar gembira basyirina fil jannah, kabar gembira di surga, itu yang tadi telah disebutkan dalam 6 musyawarah syura, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak yang lain. Maka oleh karena itu, mari kita suri teladani apa yang kita pelajari dalam sejarah kebudayaan Islam ini,